Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya Muhammad Rifat Caksono, 2 Ahmad Yuflikhuz Zamani, 3 Ahmad Pujiono. Kami akan mempresentasikan materi mata kuliah manajemen analisis keuangan, yaitu modal kerja perusahaan. Baik, materi yang pertama ini pengertian modal kerja. Dari modal kerja itu sendiri disusun dari 2 kata, yakni modal dan kerja. Menurut Munawir 2005-115, modal ini merupakan suatu nilai aktiva yang dimiliki perusahaan. Jadi nilai moneter atau keuangan yang dimiliki perusahaan, entah itu berbentuk aset, kas, dan lain sebagainya, yang sejenis dengan aktiva keuangan ini adalah modal. Kemudian Yaktiningsai 1994 mengenai kerja. Kerja adalah kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai. Jadi sesuatu kegiatan yang menimbulkan gerakan-gerakan. Kemudian gerakan itu didasari oleh tanggung jawab ataupun kewajiban. Itu dinamakan kerja. Kemudian juga berorientasi pada suatu pencapaian ataupun upah yang dinamakan tujuan dari bekerja itu sendiri. Kemudian Kashmir 2010-210 ini modal kerja merupakan modal yang digunakan membiayai operasional sehari-hari. Jadi modal ini merupakan sejumlah dana yang menjadi aset perusahaan. Kemudian kerja ini aktivitas yang meliputi tanggung jawab maupun tugas, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya modal kerja ini merupakan sejumlah dana yang berarti suatu aset perusahaan dalam bentuk uang maupun non-uang, kemudian digunakan menyongsong usaha untuk mencapai tujuan. Jadi perusahaan dapat melaksanakan usahanya, proses-proses dalam produksi misalnya, itu memerlukan modal, memerlukan sejumlah dana ataupun sejenisnya guna untuk mencapai tujuan dalam bentuk moneter. Jadi tujuan ini bisa dalam bentuk moneter atau uang. Tetapi dalam melaksanakan suatu kerja perusahaan ini tidak hanya tujuannya ini dicapai atas dasar moneter atau uang saja, tetapi dalam bentuk sejenisnya, seperti dalam bentuk kerjasama ataupun bentuk diplomasi dalam menghasilkan suatu produk, collaboration dan sejenisnya. Kemudian arti penting modal kerja. Nah, mengapa modal kerja ini bisa dikatakan sebagai suatu hal yang penting dalam perusahaan? Yang pertama ini bahan bakar. Nah, modal kerja ini sebagai bahan bakar dari suatu perusahaan, yang mana keterkaitannya dengan poin yang kedua, modal besar hasil besar. Jadi ketika suatu aset perusahaan itu besar, maka juga didapatkan hasil yang besar pula. Tetapi ketika modal itu kecil, hasilnya juga tidak signifikan untuk naik atau besar, meskipun dalam perusahaan yang orientasinya jasa sekalipun juga seperti itu. Jadi kembali lagi kepada bahan bakar, bahwasanya modal kerja ini penting menjadi penggerak perusahaan dalam memproduksi atau menghasilkan suatu produk-produk. Kemudian aktiva lancar. Modal kerja ini merupakan suatu aktiva yang berkesinambungan dengan aktiva lancar, yang mana aktiva lancar ini juga berorientasi pada kas perusahaan, keuangan perusahaan, dan juga arus-arus yang ada dalam suatu perusahaan itu sendiri. Jadi pentingnya modal kerja adalah modal kerja yang mana memiliki keterkaitan dengan aktiva lancar itu sendiri. Kemudian yang poin nomor 4, perusahaan kecil terhadap modal kerja. Bahwasanya kepentingan modal kerja ini cenderung dapat dilihat ketika perusahaan itu relatif kecil, yang mana ketika perusahaan kecil itu juga memerlukan suatu suntikan modal kerja. Ketika tidak ada modal kerja dan perusahaan itu kecil, maka perkembangan perusahaan itu sendiri akan terbatas dan juga tidak dapat memiliki suatu peningkatan yang cepat atau memiliki signifikan. Kemudian tujuan manajemen modal kerja. Nah, dari empat tujuan ini, yang pertama ini adalah memenuhi likuiditas. Modal kerja ini digunakan untuk memenuhi likuiditas dari suatu perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua ini, tujuan manajemen modal kerja adalah memaksimalkan aktiva lancar, yang mana ketika tidak ada manajemen modal kerja, aktiva ini tidak dapat berjalan dengan lancar.
Yang ketiga ini modal kerja pelindung perusahaan. Jadi modal kerja ini adalah pelindung perusahaan. Seperti contoh ketika perusahaan memiliki suatu problem, entah itu dari kemogokan karyawan ataupun berhadapan dengan masalah cuaca atau iklim. Jadi ketika problem-problem itu menjadi batang tubuh perusahaan itu sendiri, yang paling dicari pertama dan utama ini adalah modal kerja. Makanya nanti di slide selanjutnya ada penjelasan mengenai konsep-konsep modal kerja seperti apa, kemudian bentuknya modal kerja ini diklasifikasi menjadi modal kerja apa saja. Karena modal kerja ini memang menjadi pelindung, dan dengan manajemen modal kerja, pelindung ini dapat diakomodir dan dapat dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat ini penyedia ketersediaan. Jadi lewat modal kerja, apa-apa yang dilaksanakan oleh perusahaan, usaha dalam memproduksi dan menghasilkan suatu produk ini dapat tersedia dengan baik, karena modal kerja ini merupakan penyedia ketersediaan. Jadi tujuan adanya modal kerja ini adalah yang pertama untuk memenuhi likuiditas, kemudian memaksimalkan aktiva lancar yang orientasinya kepada arus keuangan perusahaan, kemudian yang ketiga ini sebagai pelindung perusahaan, dan yang keempat ini adalah penyedia ketersediaan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Oke, selanjutnya yaitu tentang konsep modal kerja. Tadi sudah disinggung yang poin pertama dan kedua, definisi modal kerja dan tujuan modal kerja. Poin ketiga yaitu konsep modal kerja. Konsep modal kerja sendiri menurut Trianto 2001, dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan berupa kas, persediaan, barang, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis konsep modal kerja. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini merujuk pada seluruh jumlah dari aktiva lancar milik perusahaan. Jenis modal kerja pada konsep ini dikenal juga dengan sebutan modal kerja bruto. Berdasarkan konsep tersebut, modal kerja yang ini diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau berjangka pendek. Terus jenis konsep modal kerja selanjutnya yaitu konsep modal kerja kualitatif. Konsep modal kerja kualitatif sendiri ini berkaitan dengan jumlah aktiva lancar saja. Maka dalam konsep kualitatif, jenis modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang lancar ataupun utang yang pembayarannya harus segera dibayarkan. Untuk itu, sebagian aktiva lancar wajib tersedia agar bisa membiayai kewajiban finansial perusahaan yang harus segera dilakukan. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Jenis konsep ini yaitu menekankan pada fungsi dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Dalam hal ini, sebagai dana perusahaan digunakan untuk peningkatan laba perusahaan. Semakin banyak penggunaan dana, seharusnya akan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya yaitu poin manajemen modal kerja. Pengertian manajemen modal kerja menurut Weston dan Copeland 2001, aspek pengelolaan lancar dan hutang lancar. Kalau menurut Horn dan Wojciech 2013, administrasi aktiva lancar dan pendanaan aktiva lancar. Kemudian ada poin penentu, ya ini tingkat optimal dari investasi. Pada aktiva lancar mengurangi tingkat investasi aktiva lancar, namun masih mampu mendukung penjualan, akan meningkatkan pengembalian perusahaan pada total aktiva. Kondisi ini juga biaya jika di pembiayaan jangka pendek. Tingkat optimal dari investasi sendiri yaitu perpaduan sesuai antara pembiayaan jangka panjang yang digunakan untuk mendukung investasi pada aktiva lancar. Nah, perpaduannya sendiri yaitu jangka panjang yang digunakan untuk mendukung aktiva pada manajemen modal kerja. Kemudian ada poin sasaran. Menurut Sawir ada 3 sasaran. Yang pertama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.
yaitu dengan mengelola aktiva lancar sehingga tingkat pengembalian investasi marginal adalah sama atau lebih besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar tersebut. Yang kedua, meminimalkan biaya jangka panjang. Panjangnya biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar agar dana yang dikeluarkan bisa seminimal mungkin dan istilahnya tidak berboros-borosan. Kemudian yaitu yang ketiga, sasaran yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan ini pengawasan terhadap arus dana dalam aktiva lancar dan ketersediaan dana dari sumber utang sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. Oke, baik. Mungkin poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya yakni urgensi modal kerja dalam perusahaan. Yang pertama yakni di dalam jenis modal. Sebelum itu ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya manajemen dalam modal kerja. Yaitu yang pertama, secara khusus dalam perusahaan, manufaktur umumnya aktiva lancar atau biasa kita kenal dengan singkatan AL, lebih dari setengah dari total aktiva. Kemudian yang kedua, yakni aktiva lancar yang berlebihan akan menurunkan return investasi atau return on investment atau ROA. Kemudian yang ketiga, bagi perusahaan kecil, utang lancar atau disingkat dengan UL merupakan sumber pendanaan eksternal utama. Kemudian yang terakhir, yakni manajemen modal kerja yang berpengaruh terhadap resiko perusahaan atau return dan harga saham. Yang pertama yakni jenis dalam modal kerja. Menurut W.B. Taylor, jenis modal kerja ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yakni modal kerja tetap dan yang kedua modal kerja variabel. Dalam modal kerja primer ini, jumlah modal kerja minimal yang harus ada di dalam sebuah perusahaan untuk melakukan kelancaran di dalam usaha perusahaan tersebut. Kemudian sedangkan modal kerja variabel atau modal kerja tetap yang kedua yakni modal kerja normal. Jumlah modal kerja untuk menyelenggarakan luas prediksi normal atau dinamis sesuai dengan rata-rata yang ada. Kemudian yang kedua yakni modal kerja variabel atau modal kerja yang berubah-ubah. Di sini terdapat ada 3 poin. Yang pertama modal kerja musiman, di mana modal kerja yang jumlahnya berubah karena fluktuasi musim yang ada. Kemudian yang kedua yakni modal kerja siklis, merupakan modal kerja yang berubah karena adanya fluktuasi dari konjungtur. Kemudian sedangkan yang ketiga, modal kerja darurat, yang disebut dengan modal kerja yang diperlukan dalam keadaan darurat. Kemudian berlanjut dengan perputaran modal kerja. Modal kerja dalam perusahaan akan selalu berputar sesuai dengan perputaran operasi yang ada di dalam sebuah perusahaan. Periode perusahaan, modal kerja dimulai pada saat modal diinvestasikan ke dalam komponen modal kerja. Melalui proses operasi sampai dana tersebut kembali menjadi kas. Semakin pendek proses operasi, maka semakin cepat pula tingkat perputaran modal kerjanya. Nah, dari sini, operasi modal perusahaan terdiri dari 2 jenis usaha, yakni yang pertama barang dagangan dan yang kedua berupa barang industri. Secara umumnya, dalam praktek periode perputaran barang, dagangan lebih pendek daripada barang yang ada di dalam industri. Adapun gambar penjualan barang dagangan dengan kredit, di mana kas adanya suatu pembelian yang menghasilkan barang, kemudian penjualan yang bisa dari sumber piutang, kemudian ada penerimaan uang yang akan masuk kepada kas perusahaan. Kemudian jika pembelian secara tunai atau penjualan barang dagangan dengan tunai, maka kas pembelian masuk kepada barang, kemudian penjualan atau penerimaan suatu barang tersebut berujung kepada kas. Kemudian urgensi modal selanjutnya yakni
perputaran modal kerja barang yang ada di dalam industri ini digambarkan sebagai yang telah tertera di gambar, bagaimana dari kas adanya suatu proses produksi, kemudian adanya suatu upah buruh dan juga material yang akan menghasilkan barang jadi. Kemudian dari barang jadi adanya suatu penjualan dan juga piutang, penerimaan uang dan berujung kepada kas. Kemudian besar kebutuhan modal. Besar kecilnya kebutuhan suatu modal kerja ditentukan oleh adanya suatu periode perputaran. Periode perputaran atau terikatnya dengan modal kerja merupakan jangka waktu pembelian kredit, boleh lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lama proses produksi sampai dengan jangka penerimaan piutang. Kemudian yang kedua, arus kas rata-rata. Arus kas rata-rata ini tiap hari terdiri dari pembelian bahan, pembayaran upah, gaji, dan juga pengeluaran yang sifatnya ialah rutin untuk dikeluarkan dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, jumlah modal kerja. Ini pengeluaran yang setiap hari tetap. Makin lama periode perputaran operasi yang ada, maka jumlah modal kerja semakin besar. Sedangkan apabila jumlah pengeluaran setiap hari semakin besar, periode perputaran operasi tetap, maka jumlah modal kerja semakin besar adanya. Kemudian rumus yang bisa kita lihat di dalam PowerPoint yang ada, ini modal kerja ini sama dengan periode perputaran dikalikan dengan jumlah perputaran yang ada di dalam operasi perusahaan. Siklus konversi kas, periode konversi persediaan ditambah dengan periode konversi piutang dikurangi dengan periode penangguhan piutang usaha, atau ringkasan pendanaannya bisa kita lihat sebagai berikut. Yakni ada maturity asset, financing maturity, di sampingnya ada short term, long term, dan di bawahnya ada short term temporary, kemudian ada long term permanent. Mana di dalam jangka pendek ini terdapat resiko probabilitas moderat. Kemudian di short term, long term terdapat risiko dengan probabilitas yang tinggi. Kemudian dengan long term permanen terdapat risiko dengan probabilitas yang rendah. Kemudian dengan long term permanen ini terdapat sebuah moderate risk probability atau disebut dengan risiko probabilitas moderat. Nah, pada tabel yang ada dapat dilihat bahwasanya aktiva lancar temporer apabila dibiayai dengan pendanaan jangka pendek memiliki resiko dan probabilitas moderat. Aktiva lancar temporer dibiayai dengan pendanaan jangka panjang memiliki resiko dan probabilitas yang rendah. Aktiva lancar permanen ini apabila dibiayai dengan pendanaan jangka pendek memiliki resiko dan juga probabilitas yang tinggi. Aktiva lancar permanen apabila dibiayai dengan pendanaan jangka panjang yang memiliki resiko dan probabilitas yang moderat. Baik, terima kasih atas perhatian para audiens. Kami dari kelompok 5 izin mengakhiri presentasi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada penjelasan yang kurang baik atau kurang sesuai. Baik, terima kasih. Thank you kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.